Krik. Habis. Habis baterai. Yes. Baterai kayaknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wal mukarramin, al ulama warathatul anbiya, al asatidh wal asatidzat al a'izza, wabil khusus segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Limus Nunggal, Ketua Tanfidiyah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Eko Setio Budi, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Katib kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Ibnu Zainuddin, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para guru yang lainnya, wabil khusus sahibul bait, orang tua kita bersama, Bapak Haji Embis Hasan, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Ustadz kita Al-Ustadz Muhammad Muhdar, orang tua kita Bapak Gunawan, beserta segenap jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita barusan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca zikir, tawassul, istighatsah, dan juga sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan wasilah pembacaan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, amin. Memberikan keridhoannya kepada kita semua, amin. Keimanan kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin kokoh. Di antara kita yang punya cita-cita, Allah sukseskan cita-citanya. Yang masih punya problem, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih punya hutang, hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak kencengan nih Ustaz. Di antara kita yang punya anak, Allah jadikan anaknya soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan request saya mungkin tidak tausiah, tapi kita bersama-sama tabarukan membaca kitab daripada Tuan Syekh Haji Muhammad Hasim Asy'ari radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ini juga ada ziyadah, ada tambahan daripada cucu beliau, namanya Al-Mukarram Gus Muhammad Isham Habib.
Beliau juga udah wafat di usia muda, tapi ilmunya luar biasa. Sebelum kita baca hadiatul Fatihah pada para ulama kita, para guru kita, wabil khusus mu'alif hadal kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin la hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dirusumil arwah awliya bisahil jawi khusus syarifin summa ila rusul hadal kitab al-alama Syekh Muhammad Nasir Syarif wa Syekh Muhammad Islam Allah yaghfir lahum وينفعنا بأسراره وأنواره وعلوم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah baca tawasul. Di kitab ini pun nanti dijelaskan bagaimana dahsyatnya bertawasul. Tadi kita membaca istighotsah, juga nanti di sini muallif menjelaskan bagaimana dahsyatnya istighotsah. Jadi para hadirin kembali ke belakang. Masalah tawasul itu sudah ada nas di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Nanti di akhir-akhir fasal Ki Haji Hasyim Asy'ari beliau menjelaskan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kemudian nanti beliau menjelaskan tawasul itu ada dua macam. Tawasul kepada amal soleh, tawasul kepada orang-orang soleh. Kemudian istighotsah juga ada di dalam nas Al-Quran. Jadi kita nih sebagai warga NU harus pede, ya, kita harus semangat baca istighotsah. Sebab apa para hadirin? Sekelas sahabat Abu Bakar, sekelas para sahabat Nabi, ibtastaghithu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 9. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi kita nih baca istighotsah, hakikatnya para malaikat bahkan ribuan meliputi kita, memberikan sakinah, memberikan ketenangan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitabnya. Di sini Tuan Syekh mengawali karangan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak sembarangan para hadirin. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqqa. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Jadi segala kebaikan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kurang berkah. Apalagi orang itu diawalinya bukan hanya dengan Bismillah, tapi komplit. Suratul Fatihatul Kitab. Wah, jauh lebih dahsyat lagi para hadirin. Dan ini ada kisah luar biasa. Dulu ada seorang istri ketika diperintah suaminya pasti mengawali dengan Bismillah. Wahai istriku, bikinkan teh, bikinkan kopi, mesti diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Suami ini kurang soleh. Akhirnya, wah ini istri saya kenapa kok dikit-dikit baca Bismillah, dikit-dikit baca Bismillah. Mau masak baca Bismillah, mau ngambil sesuatu baca Bismillah, melakukan apapun istri tersebut baca Bismillah. Sehingga ada seorang suami ini yang kurang soleh ngerjain istrinya. Istrinya disuruh ngambil dompet di lemari. Padahal dompet itu sudah dibuang sama suaminya di dalam sumur. Ketika istrinya mau mengambil, baca apa para hadirin? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ngambil di dalam lemari, dompetnya ada. Dikasihkan kepada suaminya.
suaminya pegang apa? Bingung dia. Itu dompet udah dilempar ke dasar sumur. Barokahnya ini seorang istri mudawamah membaca bismillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril mengambil itu dompet ditaruh di tempatnya lagi. Gara-gara baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kayaknya beda cerita ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim ditembak masih nembus aja. Berarti riadohnya kurang mantap. Nanti tanya Ustaz Eko. Ada satu kisah lagi para hadirin. Ini seorang murid. Kalau berangkat ke gurunya telat. Kata gurunya, kenapa ente telat? Ya wahai guru, kalau saya hendak menuntut ilmu kepada engkau harus muter antara rumah murid dengan gurunya dibatasi dengan danau. Akhirnya itu murid dikasih amalan oleh tuan gurunya, engkau ketika berangkat baca bismillah jalan di atas air. Akhirnya muridnya yakin apa yakin para hadirin? Yakin membaca bismillahirrahmanirrahim. Besoknya itu gurunya bingung, kenapa engkau tidak baca? Kata guru suruh ngamalin apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Gurunya besok penasaran, wah hebat juga murid saya, dikasih amalan bismillah bisa jalan di atas air. Dia datang ke danau tersebut, baca bismillah, melangkah, ternyata apa? Ternyata terjatuh di dalam sebab beda. Yang pertama muridnya yakin, yang kedua gurunya coba. Makanya para hadirin, belum tentu yang menyampaikan lebih mulia daripada yang mendengarkan. Belum tentu yang di depan lebih mulia daripada yang di belakang. Semua memiliki derajat yang hanya Allah ketahui, dan kita tidak bisa menilai sesama kita kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin, di sini kita mungkin baca mukaddimah. Kalau baca satu pasal waktunya nggak cukup. Insya Allah kalau kita panjang umur, sehat walafiat, mungkin bisa ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Di sini musonif melanjutkan, alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah. Allazi, Allah mana yang telah menganugerahkan siapa Allah alaina kepada kami bi rasulihi dengan rasulnya Allah al-karimi yang mulia. Nah, di sini sudah tahu kita dari karangan beliau, dari mukaddimahnya kita sudah tahu segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita rasul yang mulia. Karena ini membahas nabi kan. Jadi Tuan Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Hasyari beliau cerdas. Dari pembukaannya kita sudah diarahkan. Nanti kita akan membahas bagaimana hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini beliau memilih satu kata yang luar biasa. Beliau tidak mengatakan alhamdulillahilladzi an'amana, tapi beliau mengatakan alhamdulillahilladzi manna alaina. Sebab kata para ulama beda nikmat sama minnah itu beda. Kalau nikmat hanya sekedar di dunia, tapi kalau minnah anugerah yang dari mulai di dunia sampai nanti di akhirat, sampai nanti di surganya Allah Subhanahu, ini menunjukkan bahwasanya Nabi bukan hanya sekedar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun anugerah terbesar, bahkan rahmat bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk alam semesta. Ini hebatnya, cerdasnya panutan kita Ki Haji Muhammad Hasyim. Kemudian melanjutkan wahadana, dan telah memberi hidayah siapa Allah, ini fa'ilnya kepada Allah, kepada kami bihi dengan Nabi ila dinil qawim, menuju agama yang kokoh, wasiratil mustaqim, dan jalan yang lurus, yaitu Islam. Jadi sebab wasilah Nabi membawa kita memeluk agama yang mulia, agama yang lurus, yang kita setiap sholat berdoa, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa amara, dan telah memerintahkan siapa Allah akan kami
bitauqirihi untuk mengagungkan Nabi, wa ta'zimihi kalau orang Jawa tegese, ya, tegese mengagungkan Nabi, wa takrimihi dan memuliakan Nabi, wa tabjilihi dan juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini cinta sama Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, cinta demen sama Nabi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung yang memerintahkan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa faradha dan mewajibkan siapa Allah, fa'ilnya masih kembali kepada Allah, ala kulli mu'minin kepada setiap orang yang beriman. Maf'ulnya ayyakuna hendaknya ada siapa Nabi itu ahabba lebih dicintai ilaihi kepada setiap mukmin min nafsihi dari dirinya sendiri, wa auladihi dan anak-anaknya sendiri, wa khalilihi dan kekasihnya sendiri. Ini menjadi kesempurnaan iman. Di dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kalau orang ditanya cinta sama Nabi, cintanya seberapa? Maka dia harus mengatakan aku mencintai Nabi melebihi diri saya sendiri, melebihi anak saya, melebihi orang tua saya, bahkan melebihi istri. Jadi bapak-bapak ini jangan lebih cinta sama istri daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikisahkan sahabat Umar ditanya sama Nabi, wahai Umar, engkau cinta nggak sama saya? Wallahi demi Allah, aku cinta kepadamu wahai Rasul setelah kecintaan kepada diriku sendiri. Apa jawab Nabi? La ya Umar, ente imannya belum sempurna hatta aku nahabba ilaih, sampai engkau lebih mencintai diriku dibandingkan dirimu sendiri. Sallallahu ala Nabi. Sehingga seketika itu sahabat Umar mengatakan, saksikan ya Rasul, aku lebih mencintaimu dibandingkan diriku sendiri, bahkan seluruh alam. Nah, ini di sini Tuan Syekh menjelaskan bahwasanya yang mewajibkan hal tersebut, cinta kepada Nabi melebihi diri sendiri, adalah Allah Subhanahu wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah mahabbatahu akan mencintai Nabi sababan sebagai sebab limahabbatihi memperoleh kecintaan Allah, wa tafdilihi dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta Nabi, mesti Allah cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta kepada Nabi, nanti mesti Allah cinta kepada kita. Asyhadu, bersaksi siapa aku. Anna ini dhamir sya'annya, akan bahwasannya kelakuan. Itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu maujud illallahu, kecuali Allah. Ar-Ra'ufu yang maha pengasih, Ar-Rahimu yang maha pengasih. Jadi kita di sini Tuan Syekh bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang maha pengasih. Ini kalau adaan itu asalnya an-nahu, akan bahwasanya ini soalnya mau memberitahu berita yang penting, ya. Namanya sya'an. Makanya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Tadi kita baca tahlil, kita terbawa para hadirin. Apalagi di dalam hati kita merenungi, mentadaburi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan kebenaran di seluruh alam semesta ini, bukan hanya dunia, kecuali Allah Subhanahu. Sebab selain Allah ada juga yang disembah, tapi tidak dibenarkan di dalam syariat. Ada juga yang disembah mungkin hanya di dunia, nanti di yaumul qiyamah tidak. Makanya kita mengartikan la ilaha illallah itu begitu detail. Karena memang kita meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan kebenaran di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa asyhadu, dan bersaksi siapa aku, anna Muhammadan, akan bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu, ini khabarnya anak, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, dzul jahi, yang memiliki derajat al-azimi, yang agung. Jadi Nabi Muhammad bukan sembarang nabi. Kalau ada saudara kita Salafi yang mengatakan Nabi Muhammad kan orang biasa, hanya saja diberi wahyu, ada ayatnya, innama ana basyarum mithlukum.
Jawab atau jangan ini para hadirin. Ya. Padahal di dalam ayat lain Allah pun sampaikan di antara tanda orang kafir dia mengatakan, benar nggak ini Muhammad Nabi? Kok dia berjalan di pasar? Benar nggak ini Nabi? Kok dia belanja? Awas, kalau kita ada kata-kata menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa, maka itu di antara perkataan orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa, tapi Nabi adalah hamba Allah, utusan Allah, bahkan manusia yang paling mulia minad dunya ilal akhir. Makanya di sini Musoni mengatakan Dzul Jahil Azim, terutama nanti di padang mahsyar. Terutama nanti di mana? Di padang mahsyar ada namanya syafaatul uzma. Mohon maaf, ini keyakinan orang NU. Kita nih di padang mahsyar meyakini amal kita nggak berfungsi. Benar nggak para hadirin? Sholat kita nggak berfungsi, ibadah kita nggak ada fungsinya pada saat itu. Bayangkan sekelas umat mendatangi Nabi Adam, nafsi-nafsi, mendatangi Nabi Nuh, nafsi-nafsi, Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi, Nabi Musa, nafsi-nafsi, Nabi Isa, nafsi-nafsi. Sebelum datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Analaha, hai umat aku yang akan memberi syafaatul uzma. Ini yang disebut dengan Dzul Jahil Azim. Semoga memberi salawat rahmat siapa Allah wasallam dan keselamatan alaihi kepada Nabi wa ala sairil mursalina dan kepada seluruh rasul wa ali kullin dan keluarga seluruh nabi dan rasul, wassahabati dan sahabat, wa tabi'in dan para pengikut lahum kepada rasul, sairil mursalin dan juga sahabat, bi ihsanin dengan baik ila yaumiddini sampai hari kiamat. Nah, ini hebatnya Tuan Syekh. Beliau pun membaca sholawat kepada Nabi, seluruh nabi, sahabat, tabi'in dan juga kita yang mau mengikuti jalan daripada anbiya wal mursalin. Kurang apa coba? Tuan Guru mendoakan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semoga dapat rahmat. Sebab satu rahmat akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi ya para hadirin ya. Amma ba'du, adapun setelah musannif membaca bismillah alhamdulillah ila akhirih, fahadha bermula ini kitabnya juz'un latifun, kitab yang ringkas kata beliau. Ini tawaduknya beliau. Kitab yang ringkas, kitab yang kecil, yassara yang semoga memudahkan hu akan juz'un latif. Siapa Allah Ta'ala yang maha luhur sama Allah, fima di dalam ilmu yang ada di dalam kitab ini. Yajibu yang wajib alal mukallafina bagi mukallaf. Nah ini bayan. Bayannya min mahabbatin nabiyina, dari mencintai Nabi. Kalau nanti kita baca kitab ini, beliau menjamin insyaallah kita bakal cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta siapa aku Allah kepada Allah Al-Karimah yang maha mulia. Siapa Allah? Ayyaj'ala akan menjadikan siapa Allah dzalika sebab kitab yang kecil itu minhu, semata-mata itu dari Allah. Beliau ngarang kitab ini mengatakan minhu, ini hasil daripada pertolongan Allah. Beliau tidak mengatakan ini karangan saya. Makanya orang itu tawadu karena mengikuti gurunya. Walaupun di dalam bahasa tawadu itu qabla shalah. Tawadu itu sebelum apa? Salat. Tawaddu ayat tawadduan artinya wudu. Artinya apa? Kalau pakai ain baru merendahkan. Minhu dari Allah, ini kitab dari Allah. Walahu dan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Wafihi dan di dalam jalan Allah. Wa ilaihi dan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baru luar biasanya beliau. Minhu walahu wafihi wa ilaihi. Wah, ini beliau udah bukan ahli bahasa lagi. Ahli balaghah, ahli matan ini dari bahasa beliau. Wa wasilatan dan menjadi wasilah lil qabuli diterima indahu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa mujibatan dan menetapkan ini juz lil qurbi untuk mendekatkan diri wa zulfa dan derajat yang luhur ladaihi subhanahu wa ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya saya mau menyampaikan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama memiliki guru yang luar biasa, bahkan beliau ahli hadis. Kita jangan sampai kita harus pede, harus semangat menghidupkan amaliyah kita, yaitu amaliyah ahlus sunnati wal jamaah, fitrah yang kita yakini nanti akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dan terus para guru kita, para orang tua kita, Bapak Haji Embis, Ustadz Ibnu, Ustadz Eko, semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur sehingga bisa menghidupkan agama Islam melalui Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.